Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Vivi Rahmawati Suwanto, dosen S1 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban, salah satunya adalah menjalankan pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu evaluasi pembelajaran matematika. Evaluasi pembelajaran matematika adalah salah satu mata kuliah wajib yang diperoleh mahasiswa pada semester 3 dengan bobot teori 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan mempersiapkan mahasiswa untuk dapat mengembangkan instrumen evaluasi yang berkualitas dalam proses pembelajaran matematika di kelas. Terdapat 4 capaian pembelajaran lulusan atau CPL Program Studi Pendidikan Matematika yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama, capaian pengetahuan, menguasai konsep dan prinsip didaktik pedagogis matematika, serta keilmuan matematika untuk melakukan evaluasi berbasis IPTEX. Kedua, capaian sikap, yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ketiga, capaian keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Terakhir, capaian keterampilan khusus, yaitu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk melakukan evaluasi dengan memanfaatkan IPTEX yang berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill. Dari keempat CPL tersebut, maka dirumuskan 2 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK evaluasi pembelajaran matematika, yaitu yang pertama, mampu menguasai konsep terkait evaluasi dalam pembelajaran matematika dengan pemanfaatan IPTEX secara logis, kritis, sistematis, dan mandiri. Yang kedua, mampu mengembangkan instrumen evaluasi pembelajaran matematika sesuai dengan konsep yang dipelajari dengan memanfaatkan IPTEX secara logis, sistematis, inovatif, mandiri, bermutu, dan terukur. Dari 2 CPMK ini, dirumuskan lagi menjadi 9 sub CPMK. Dari 9 sub CPMK ini, materi yang dibahas meliputi yang pertama, konsep dasar evaluasi pembelajaran, yang kedua, jenis, model, dan teknik evaluasi pembelajaran, 3, instrumen evaluasi bentuk tes, non-tes, serta portofolio, 4, pengukuran ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, 5, prosedur pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran, 6. Teknik pengolahan hasil evaluasi, 7. Validitas dan reliabilitas, 8. Analisis kualitas instrumen evaluasi, 9. Pemanfaatan hasil evaluasi dan refleksi pelaksanaan evaluasi. Pasca pandemi di Universitas Negeri Medan, khususnya jurusan matematika, bentuk pembelajaran berupa kuliah teori dilakukan secara blended learning. Adapun Learning Management System atau LMS dalam lingkungan Universitas Negeri Medan yang digunakan sebagai pendukung perkuliahan dikenal dengan nama Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan atau SIPDA. SIPDA ini berbasis Moodle yang dapat diakses melalui sipda.unimed.ac.id dan mahasiswa bisa login menggunakan akun yang telah didaftarkan. Untuk memudahkan mahasiswa memahami materi perkuliahan, saya juga menyediakan bahan ajar berupa bahan tayang dan diktat yang sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Seluruh bahan perkuliahan ini, baik ketika tatap muka langsung ataupun tatap muka maya menggunakan aplikasi seperti Big Button, Zoom, Google Meet, dan sejenisnya, dapat diakses mahasiswa melalui SIPDA kapan dan di mana saja. Sistem pengumpulan tugas pun sudah paperless, yang dilakukan dengan mengunggah softfile tugas pada SIPDA. Kemudian, agar capaian pembelajaran dapat terpenuhi, saya menerapkan metode pembelajaran dengan mengkombinasikan antara ceramah, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis masalah, dan team-based project.
Sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama kehadiran sebesar 5%, kemudian UTS, ujian tengah semester sebesar 20%, kemudian ujian akhir semester atau UAS sebesar 25%, dan portofolio tugas yang terintegrasi dengan CAS method atau team based project sebesar 50%. Hasil evaluasi nilai diinfokan secara transparan kepada mahasiswa melalui WhatsApp group dan DevAcad. Nah, berikut ini saya akan menampilkan video proses pembelajaran pada salah satu pertemuan tatap muka mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan instrumen evaluasi bentuk non-tes. Tapi sebelum kita masuk ke materi perkuliahan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang masih ingat nggak terkait materi minggu lalu apa yang dimaksud dengan tes? Oke, silakan yang di depan. Baik Bu, tes itu cara yang digunakan dalam kegiatan pengukuran. Biasanya itu dalam bentuk pernyataan, pertanyaan maupun kegiatan yang harus dikerjakan Bu. Oke, terima kasih, benar ya jawabannya. Nah, kemudian ada lagi nggak yang masih ingat tentang bentuk-bentuk tes itu apa saja? Oke, silahkan. Nah, berdasarkan pembelajaran kita yang minggu lalu dan juga artikel yang pernah saya baca itu bahwa bentuk-bentuk tes itu dari segi bentuk pelaksanaannya itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada tes lisan, tertulis, dan juga perbuatan. Sama di depan ada satu masalah ya. Ada satu masalah di mana seorang guru matematika itu punya waktu yang sempit karena jam ngajarnya padat, tapi dia masih memiliki kewajiban untuk membuat instrumen evaluasi pembelajaran matematikanya. Nah, di sini dia menginginkan bahwa instrumen yang disusun itu mudah, ekonomis, kemudian dapat melihat proses berpikir siswanya. Nah, di samping itu juga guru tersebut ingin mengukur motivasi belajar matematika siswa. Di sini saya minta agar kalian mendiskusikan dalam kelompok terkait kira-kira instrumen yang paling tepat yang mana yang harus dikembangkan oleh guru tersebut dalam permasalahannya. Silahkan diskusikan dari sekarang, saya beri waktu 5 menit. Oke, waktunya habis ya. Silahkan, ada kelompok yang ingin menampilkan hasil diskusinya, silahkan. Oke, silahkan. Saya juga lupa Bu, apa baca urutannya, cuma yang terakhir kedua gitu. Oke, terima kasih ya kelompok 1. Nah, kalau kita lihat dari masalahnya di sini, dia ingin ekonomis namun dapat menaikkan penguasaan
penguasaan materi dan proses berpikir, biasanya itu lebih tepat menggunakan teknik tes berbentuk uraian. Nah, karena dari jawaban uraian siswa di situ kita bisa melihat alur berpikir siswanya seperti apa, ya. Itu yang lebih tepat. Nah, kemudian tekniknya jelas tes ya untuk yang hasil belajar, kemudian bentuknya uraian dan perangkat evaluasi. Nah, kalau perangkat evaluasi berarti dari konstruk indikatornya dia bikin blueprint, kisi-kisi, kemudian bikin lembar soalnya, kemudian dilanjutkan dengan pembahasannya, dan terakhir ditutup dengan pedoman penskoran, gitu ya. Nah, kemudian di sini dia juga meminta mengukur motivasi belajar matematika siswa pada masalah ini ya, si guru itu. Nah, kalau untuk mengukur motivasi belajar siswa, itu kita lebih tepat menggunakan yang teknik non-tes yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi di sini jelas ya perbedaannya. Jadi mungkin bisa kalau yang non-tes itu lebih ke kepribadian, lebih ke afektif, perilaku. Nah, jadi yang motivasi tadi masuknya ke apa? Sikap ya. Berarti lebih ke non-tes ya. Kemudian ada beberapa teknik dari non-tes itu sendiri, di mana si pengamat itu melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis ya, kemudian objektif, rasional terkait dengan fenomena ya, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang kedua itu wawancara. Kalau wawancara sudah jelas juga itu lebih ke tanya jawab secara lisan, baik itu langsung maupun tidak langsung dengan tujuan tertentu, kriteria tertentu juga. Nah, yang terakhir yang ketiga itu ada kuesioner atau angket. Nah, kalau kuesioner atau angket itu cara pemberian seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang tertulis ya kepada responden untuk dijawab. Oke. Nah, yang pertama ini kita akan bahas yang teknik pengamatan atau observasi. Ada beberapa karakteristik yang dapat kita lihat dalam pengamatan. Yang pertama, dia mempunyai arah dan tujuan yang jelas ya. Terus tentunya dia bersifat ilmiah. Ilmiah dalam artian di sini berarti dia dilakukan secara sistematis ya, logis, kritis, juga dia rasional dan objektif. Kemudian karakteristiknya ada lagi, yaitu dia terdapat berbagai macam aspek yang akan diobservasi dan juga gampang atau mudah digunakan atau praktis digunakan. Nah, kemudian untuk kerangka kerja dari teknik pengamatan ini sendiri itu terbagi dua, ada yang berstruktur, ada yang tidak terstruktur. Kalau misalnya berstruktur itu jelas bahwa isi dan luas dari materi observasi itu sudah dibatasi dengan jelas dan tegas. Tapi kalau yang tidak terstruktur berarti hanya dibatasi oleh tujuan pengamatan itu sendiri, ya. Nah, selanjutnya untuk teknik pelaksanaan, ya, itu terbagi menjadi 3, ada yang langsung, tak langsung, ataupun observasi partisipasi. Kalau langsung jelas bahwa si pengamat dan objek yang diamati itu berada pada tempat yang sama ya, secara langsung kayak gitu. Nah, kemudian kalau dia tak langsung berarti dia dilakukan melalui media perantara. Observasi partisipasi berarti di sini pengamatnya ikut terlibat ya, atau ambil bagian dalam situasi objek yang diamati. Jadi selain dia ngamat, dia juga misalnya si Boreki, dia pengamat, tapi dia ikut duduk di kelas seperti ini. Itu kira-kira ya untuk yang observasi partisipasi. Nah, untuk teknik non-tes ini tentu yang pengamatan ini ada kelebihan maupun kelemahannya ya. Jadi sebenarnya teknik non-tes ini adalah kritikan dari yang tes, di mana hal-hal yang tidak bisa dilakukan tes itu
dilengkapi pada non-tes. Seperti ini ya di bagian pengamatan ya, untuk mengobservasi fenomena gitu ya, perilaku. Ini kan tidak bisa dilakukan dengan tes, maka di sini jadi keunggulan untuk yang non-tes pada pengamatan. Kemudian juga dia tidak terikat dengan laporan pribadi. Kemudian kelemahannya ya tentu pasti ada faktor-faktor pengganggu, misalnya dia di luar ruangan, ada faktor cuaca, ya kesan atau dia ada subjektivitas dari pengamat itu sendiri. Kemudian masalah pribadi juga sulit diamati, dan yang terakhir itu jika dia mengamati itu memakan waktu yang cukup lama. Nah, ini beberapa langkah yang bisa kita gunakan untuk menyusun pedoman observasi. Yang pertama tentu kita harus menentukan tujuan dari observasi itu sendiri. Kemudian setelah kita tahu tujuan, baru kita bisa merumuskan layout atau kisi-kisi observasi. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun pedoman observasi, menyusun aspek-aspek apa saja yang akan diamati. Kemudian melakukan uji coba terhadap pedoman pengamatan. Selanjutnya, teknik non-tes yang kedua itu ada wawancara. Nah, kalau dalam wawancara itu jelas dia saling apa? Ya, jelas dia saling interaksi. Kemudian oke, jadi jelas di sana kalau dalam wawancara ada pewawancaranya atau interviewer, ada yang diwawancarai atau interviewer. Baik itu secara langsung wawancaranya ataupun secara tidak langsung. Gunanya apa? Tentulah dia untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan oleh si pewawancara. Nah, wawancara ini juga sama dengan pengamatan ya. Dia ada kelemahan dan kelebihan juga ya. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, itu angket ya. Jadi ada beberapa prinsip dalam penulisan angket itu sendiri. Yang pertama itu isi dan tujuan pertanyaannya itu harus jelas ya. Yang kedua, bahasa yang digunakan juga harus efektif dan juga disesuaikan dengan karakter responden itu sendiri. Jadi kalau misalnya kalian bikin angket untuk siswa kelas 1 SD, jangan kalian samakan kalimatnya dengan kalian kasih angket siswa kelas 12 SMA. Jadi ketika kalian menggunakan bahasa pada lembar angket itu disesuaikan dengan keefektifan kalimatnya dan juga karakteristik respondennya ya. Kemudian tipe dan bentuk pertanyaan ya. Jadi apakah tipe pertanyaan terbuka atau tertutup yang cocok untuk responden kalian itu kalian tentukan. Nah, kemudian kalian juga bisa tentukan apakah pertanyaan atau pernyataan itu dia positif atau negatif. Nah, prinsip yang selanjutnya itu pertanyaan tidak mendua, dalam artian dia tidak bermakna ganda. Ya, berarti di sini bahasanya juga diperhatikan. Kemudian tidak menanyakan yang sudah lupa. Misalnya kayak gini. Bagaimana sih sistem pembelajaran matematika 20 tahun yang lalu? Nah, itu kan nggak mungkin ya ditanyakan di sini, tidak mungkin menanyakan hal-hal yang sudah lupa. Kemudian pertanyaan juga tidak menggiring seperti itu. Kemudian kita juga harus memperhatikan panjang pertanyaan.
karena bisa jadi akan menimbulkan kebosanan ya, kurang ketertarikan, kurang serius dari responden dalam menjawab pertanyaan yang terlalu panjang ya. Kemudian urutan pertanyaannya juga diperhatikan, misalnya mana tahu ada hubungannya antara pertanyaan 1, kemudian dilanjutkan 2, 3 dan seterusnya. Kemudian prinsip pengukuran ya, instrumen harus dapat digunakan untuk mendapatkan data. Jadi di sini instrumen yang digunakan ini harus sudah valid dan reliable ya, sehingga dia bisa untuk mengukur apa yang hendak diukur ya. Kemudian penampilan fisik angket itu sendiri harus diperhatikan juga. Kenapa? Itu mempengaruhi ketertarikan si responden. Misal kalian kasih kertas buram, sele-sele ya ke responden kalian, mungkin dia mikir, oh ini cuman pura-pura apa ya gitu ya, atau kalian tidak rapi menulis formatnya, itu kan jadi menimbulkan mood yang tidak baik untuk responden dalam mengisi. Jadi tampilan fisik pun juga perlu diperhatikan dalam penulisan angket. Nah selanjutnya terdapat beberapa macam sikap dalam skala sikap ya. Jadi salah satu angket ini bisa berupa skala sikap atau attitude scale. Jadi ada beberapa macam skala sikap dalam penelitian. Kalau misalnya kalian mau mengambil data, ada beberapa skala sikap yang dapat digunakan. Itu ada 5. Yang pertama ada Likert, yang kedua ada Goodman, yang ketiga ada semantik diferensial, kemudian ada rating scale, dan yang terakhir ada Trusten ya. Nah, kalau misalnya skala Likert, nah itu biasanya untuk mengukur sikap, pendapat, gejala sosial yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Nah, biasanya kalau angket dengan skala Likert ini dia pakai interval 1 sampai 5 ya. Jadi di situ formnya biasanya kualitatif tapi nanti scoringnya kuantitatif gitu ya. Jadi di sini ada nanti bisa kalian bedakan mana yang pernyataan positif, ada yang negatif. Jadi scoringnya itu terbalik. Kalau yang positif itu biasanya dari 5, 4, 3, 2, 1 ya. Kalau yang negatif dari 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini beberapa istilah yang sering digunakan untuk intervalnya, bisa yang sangat setuju ya, sangat tinggi, kemudian ada sangat puas, sangat baik, sampai ke yang interval paling bawah. Misalnya sangat tidak setuju, tidak penting, sangat tidak setuju, tidak puas, buruk sekali gitu ya. Nah, kemudian skala sikap yang kedua itu bisa kalian gunakan skala Goodman ya. Jadi kalau skala Likert tadi 5, skala Goodman ini lebih ketat gitu, lebih jelas, lebih konsisten. Jadi dia hanya ada 2 saja ya di sini, benar atau salah. Seperti itu. Bisa kalian perhatikan contohnya di sini. Apakah saudara setuju bila diwajibkan menggunakan case method dalam pembelajaran matematika? Jawabannya setuju atau tidak setuju. Poinnya hanya 1, 2. Jadi di sini ada rangkuman hasil angket dari 5 siswa. Ya. Jadi guru kelas itu menyebar angket kepada 5 siswanya dan direkap pada tabel ini. Nah, jadi di sini saya minta lagi kalian untuk berdiskusi dalam kelompok untuk menginterpretasikan nantinya skor perhitungan angket. Oke, waktunya habis. Silahkan kelompok mana yang siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, kelompoknya siapa namanya? Rahmat. Setelah kami berdiskusi dari kelompok 2, kami mendapatkan jawaban dari interpretasi skor perhitungan angket kecemasan belajar matematika siswa tersebut. Nah, dari data yang kita lihat terdapat 10 butir jawaban, kemudian ada 5 siswa yang menjadi sampelnya.
150 pada bagian sangat setuju atau sangat baik. Namun, setelah kita dapat nilainya tadi adalah 183. Nah, nilai 183 ini termasuk kepada bagian interval 151 sampai dengan 200, yaitu pada bagian setuju ataupun pada bagian baik. Maka, kita akan mendapatkan nilai interpretasi skor perhitungan angket kecemasan belajar matematika siswa adalah pada bagian baik, yaitu dengan nilai skor 183. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah mewakili ya untuk semuanya ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan ada tugas project, yaitu membuat instrumen non-test, mengembangkan instrumen non-test berupa angket singkat dalam pembelajaran matematika. Kalian silahkan pilih variabelnya ya, bisa motivasi, bisa kecemasan, keingintahuan, rasa ingin tahu siswa, seperti itu gambar dan seterusnya. Nah, kemudian proyek ini dilakukan dalam kelompok ya. Kemudian indikator instrumen dari variabel yang dipilih itu dikonstruk minimal dari 5 referensi yang relevan dan kredibel dalam 10 tahun terakhir. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait materi dan tugas proyek kita? Jelas semuanya? Jelas. Jadi tugas proyek kita ini dikumpulkan pada pertemuan terakhir sebelum UAS. Ya. Oke, saya rasa cukup untuk materi perkuliahan kita pada hari ini. Boleh mungkin ada perwakilan dari mahasiswa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oke, silakan. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu teknik non-test itu ada 3. Yang pertama yaitu pengamatan atau observasi, di mana teknik ini penilaiannya dilakukan secara pengamatan dan dicatat secara logis, sistematis, dan rasional. Yang kedua yaitu wawancara, di mana teknik penilaian ini dilakukan dengan cara tanya jawab. Dan yang ketiga yaitu angket, di mana teknik penilaian ini melakukannya secara memberikan seperangkat pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan berkah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Demikianlah deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran yang saya lakukan dalam melaksanakan pendidikan sebagai dosen pendidikan matematika, khususnya pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Saya Vivi Rahmawati Suwanto, pamit undur diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi seluruh penontonnya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.